Assalamualaikum Pak Apis. Ya, ini Pak terkait dengan apa untuk pengembangan sekolah Pak menyangkut 7 aset atau modal di SMK kita ini Pak ya. Itu apa yang Bapak bisa beri wawasan ke saya tuh Pak ya tentang aset-aset tadi Pak. Terutama mengenai modal manusia ini Pak ya. Kan ada 7 Pak ya. Nah, yang pertama itu modal manusia Pak. Apa saja Pak itu modal manusia di sekolah kita ini Pak? Karena satu lembaga itu otomatis mempunyai aset atau mempunyai barang yang harus diberlakukan atau diberdayakan. Salah satunya adalah aset manusia. Yang pertama, di dalam satu satuan pendidikan itu otomatis manajernya, mana aset manusianya itu manajernya harus mempunyai sertifikat yang memang betul-betul berkompeten di bidang sebagai seorang manajer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tenaga pendidiknya. Tenaga pendidik itu adalah pengajar atau guru yang memang harus berkompeten karena menurut aturan daripada kementerian bahwa seorang guru yang berkompetensi itu adalah yang sarjana S1 yang mempunyai sertifikat pendidik. Oh, jadi kita sudah S1 semua nih Pak di sini. Iya. Alhamdulillah sudah S1 semua, tidak ada yang belum S1 dan sudah banyak juga yang sudah bersertifikat sebagai seorang pendidik. Artinya memang sudah berkompeten sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga itu aset tenaga pendidikan, yaitu TAS atau tenaga administrasi sekolah atau tenaga tata usaha. Tenaga administrasi sekolah Pak ya. Iya. Ini S1 juga Pak? Ada yang S1, ada yang D3. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk S1 Iya, Pak. untuk menunjang pendidikan nanti bisa dilanjutkan ke jenjang S1. Di sekolah kita kan juga ada yang S2 Pak ya? Iya. S2 kan ada juga. S2 Bapak kan ada S2 juga. itu kan ya. S2 juga ada sudah. Itu salah satu penunjang untuk kompetensi daripada aset manusia yang ada di sekolah seperti itu. Untuk sekarang yang S2 itu ada 4 orang, termasuk saya sebagai orang kepala sekolah, kemudian Pak Andre sebagai guru penggerak, kemudian ada lagi 2 dari guru produktif, yaitu dari kesehatan, yaitu kesehatan magister kesehatan masyarakat. Oke baik Pak, itu menyangkut modal manusia Pak. Iya. Nah jadi kan ini modal manusia tadi bisa apa Pak? Bisa untuk mengembangkan untuk kebutuhan belajar murid kita Pak ya, agar lebih berkompeten lagi kompetensi sesuai dengan keahlian masing-masing. betul. Nanti Pak kita dengan apa modal yang kedua nih Pak, modal sosial itu Pak. Menurut Pak Apis itu apa saja Pak yang dapat kita identifikasi modal sosial yang ada di SMK kita ini Pak? Untuk modal sosial otomatis sebagai penggeraknya itu adalah guru. Artinya guru itu harus mempunyai kompetensi sosial baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat di sekelilingnya, dan yang terpenting terhadap peserta didiknya sebagai orang yang akan dididik atau diajar seperti itu. Jadi seorang guru, seorang pengajar harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi baik terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terutama terhadap peserta didik sebagai anak didiknya di sekolah seperti itu. Ya, termasuk kan kegiatan sosial kita itu ada bakti sosial Iya, ya. ada termasuk. Ya waktu itu ada membersihkan masjid, sembako murah Pak itu termasuk dalam modal sosial kita sekolah kita Pak ya. Sosial kita itu Pak ya, itu kan dimiliki oleh termasuk sekolah. nanti ada kerjasama dengan komite sekolah itu Pak. Sekolah. Puskesmas juga itu Pak. Iya, dengan pihak yang terkait. Kalau di SMK itu istilahnya ada yang namanya IDUKA.
dibuka, yaitu Pak, ya. dunia industri, dunia usaha, dunia industri yang berkaitan dengan kompetensi yang ada di lingkungan sekolah kita seperti itu. Nah, terkait dengan modal yang ketiga, Pak, modal politik, Pak. Itu apa yang bisa Modal Bapak politik. kasih? Modal politik itu diantaranya adalah bentuk kerjasama sekolah dengan pemerintah yang terkait. Seperti kita di sekolah kita ada Armet, yaitu tentara. Artinya antara pihak sekolah ada kerjasama untuk menjaga teritorial daripada negara dan SMK kita untuk dijaga keamanannya oleh tentara seperti itu. Salah satunya adalah ketika kegiatan MOS, masa orientasi siswa baru, itu kita libatkan daripada pihak tentara, kepolisian, KUA, camat, bahkan BNN untuk mengisi daripada kegiatan yang ada di kegiatan MOS tersebut. Ini salah satu kegiatan Iya. dari Pak sekolah, Pak, ya. Iya. Nah, menyangkut yang modal fisik kita, Pak, di sekolah kita ini, Pak, apa, Pak? Modal fisik itu adalah sarana prasarana sekolah. Sarana sekolah. Termasuk gedung kita, Pak. Ya, termasuk kita, gedung, ya. halaman Halaman sekolah, sekolah, kemudian taman sekolah, Ya, taman sekolah. termasuk tempat lapangan upacara, termasuk juga sarana olahraga sekolah seperti itu. Ada UKS, Pak, ada Iya. lab kita, lab ada 2 tuh, Iya. kita itu, ya. Jadi Alhamdulillah sudah berguyur dilengkapi dan insya Allah memang bermanfaat untuk semua peserta didik Iya, yang ada betul, di Pak. SMK Negeri 1 Rantau. musola juga ada di sini, Pak. Iya, Kita masuk ada jadi musola, cukup lengkap ada sekolah juga kita. musola. Kamar mandi tadi kan sudah ditambah itu, Pak, untuk WC kan, untuk WC siswa sudah masuk, Pak. Di sini, Masuk, jadi sudah. sudah cukup lah, gitu, Iya, Pak. sudah Oke. cukup. Nah, nyangkut modal lingkungan kita, Pak, modal lingkungan alam kita di sekolah kita. Iya. Alhamdulillah karena kita ini sekolahnya berada di perkampungan yang berada di daerah perkebunan, artinya memang di sekeliling sekolah kita masih banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah dan termasuk untuk sekolah kita juga. Tapi untuk penghijauan dan untuk kerindangan sekolah memang lagi diupayakan terus supaya sekolah kita menjadi, kalau bisa menjadi sekolah adiwiyata Amin, Pak, amin, ya. atau sekolah yang memang berlandaskan tentang lingkungan hidup atau supaya apa, anak-anak lebih cinta terhadap lingkungan alam di sekitarnya seperti itu. Bahkan kalau memang di lingkungan sekolah itu terlihat aman, nyaman, bisa anak-anak itu belajar di bawah pohon-pohonnya, Ya, benar, bisa Pak. belajar alam secara alam. Sekolah seperti itu bisa jadi pembelajaran kontekstual, Pak. Iya. Jadi kita bisa ke lingkungan kita kan dikenalkan dengan, malah boleh kita, Pak, itu ke perkebunan tebu, naik tebu. Iya. Kita kan banyak kebun karet. Iya. Nah, itu. Nah, lanjut lagi, Pak, ini mengenai modal agama, Pak, modal agama. Jadi apa yang kita bisa identifikasi, Pak, di sekolah kita ini? Iya, kalau modal agama, karena kita ini mayoritasnya beragama Muslim Islam. atau Islam, otomatis pihak sekolah untuk dari sarana prasarananya itu sudah menyediakan tempat untuk beribadah, yaitu musola. Yang mana dalam prakteknya seharian musola kita ini setiap hari kita gunakan untuk sholat berjamaah, terutama sholat zuhur, karena kita belajar sampai sore, yaitu zuhur dipakai untuk sholat berjamaah secara terjadwal. Artinya setiap kelas memang merasakan sesuai dengan piket dan jadwalnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan kemudian yang kedua, ada program eskul kita yaitu Rohis. Artinya setiap Jumat anak-anak memang menggunakan musola tersebut untuk beribadah dan untuk praktek pelaksanaan keagamaan di musola tersebut dengan eskul Rohis seperti itu. Ya, termasuk ada Jumat berbagi kita, Pak. Iya, Kan, itu kita ada juga berbagi. Jumat berbagi, ada juga Jumat sedekah. Sedekah. Nah, ini yang terakhir, Pak, ini menyangkut modal finansial sekolah Iya. kita nih, Pak, ya. Kan selain dari dana pos, mungkin apa lagi, Pak, bisa kita kembangkan sekolah kita nih? Kalau di sekolah negeri itu dana sekolah itu ada 2 sumber. Yang pertama ada yang namanya dari pusat, yaitu BOS, dan dana bantuan operasional sekolah, yaitu dari pusat APBN. Bos APBN, Pak. Iya, BOS APBN. BBM. BOS APBN.
untuk sekarang penyaluran BOS APBN itu dibuat 2 tahap, yaitu per semester sesuai dengan aturan yang baru. Artinya penggunaannya juga dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan RKAS yang ada, yaitu secara online, dan pelaporannya juga secara online. Tidak bisa kita serta-merta merubah apa yang sudah ada di RKAS tersebut. Artinya memang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang ada di dalam RKAS. Apalagi sekarang ini untuk penentuan dan pembuatan RKAS itu disesuaikan dengan raport pendidikan atau raport mutu satuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut, seperti itu. Nah, itu yang BOS APBN Pak. Satu Ya, lagi BOS apa? kemudian yang kedua, kita ada dana dari pemerintah provinsi, yaitu dari APBD, namanya dana pendidikan sekolah berkeadilan. Dana pendidikan Ya, sekolah berkeadilan. Iya. Ini dari provinsi ya? PSB, ya, disingkat dengan PSB, itu dari provinsi Sumatera Selatan. Selain sumber lain ada Pak? Kita tidak ada. Biasanya bisa juga itu melalui komite biasanya, komite tapi misalnya. karena kita belum ada dan belum ada juknis yang mengarah ke sana, artinya belum dilaksanakan untuk pendanaan dari komite, seperti itu. Oke ya. Terima kasih Pak Apis ya. Jadi inilah aset-aset sekolah di SMK Negeri 1 Rancalalai nanti yang bisa kita kembangkan, nanti bisa ini Pak, bisa untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita Ya, ya. insya Allah. Oke, terima kasih Pak Apis. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.